pagi Sobat Sehat RSUNUT, kita ketemu lagi dalam acara Bincang Pagi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tips penanganan bekas luka yang membandel. Sudah ada bersama saya Dr. Waras Samsarga, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Oke, sekarang kita kenalan dulu nih sama Dr. Waras Samsarga, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Halo Dr. Wara. Dr. Halo. Wara kan panggilannya? Iya. Apa kabar dokter? Baik. Oke, ini dia Dr. Wara, dokter bedah plastik yang praktek di RSUNUT. Beliau praktek dari hari Senin sampai Jumat ya. Jadi di RSUNUT ada dokter bedah plastik nih. Jadi kalau ada yang mau mancungin hidung ya, mau besarin ya gitu deh pokoknya dok ya. Aman. Jadi bisa sama dokter Wara ya. Oke dokter, hari ini kita kan mau bahas nih mengenai penanganan bekas luka yang membandel. Iya. Nah bekas luka yang membandel itu kayak gimana sih dok? Jadi gini nih, kalau setiap luka itu pasti akan menimbulkan bekas ya. Jadi luka hati pun juga ada bekasnya gitu. Jadi setiap luka itu kan timbulkan ada bekasnya, tapi apakah bekas lukanya itu normal atau abnormal itu kita harus tahu. Oke. Jadi kalau bekas luka yang normal itu biasanya sih biasanya warnanya itu akan pudar, jadi nggak terlalu kelihatan, akan mirip seperti kulit sekitarnya. Dan besarnya pun biasanya akan kecil, jadi tidak melebihi dari bekas luka sebelumnya. Nah itu disebut bekas luka yang abnormal. Jadi Normal, abnormal? normal. Oh, normal. Iya. Jadi setiap luka pasti ada bekasnya ya, jadi harus dicatat ya. Nah, kalau misalnya bekas luka yang membandel itu sendiri, itu berarti dia abnormal. Nah, kalau misalnya abnormal itu kita bedakan jadi dua. Yang pertama itu namanya hypertrophic scar atau bekas luka yang hipertropik. Nah, itu biasanya bekas luka yang terjadi jika biasanya timbul ya. Lalu terjadinya itu biasanya pada bekas luka yang seperti kita kenal bekas luka pada luka bakar, itu namanya hypertrophic scar. Okay. Nah, apalagi kalau misalnya bekas lukanya itu melewati sendi. Misalnya kalau misalnya dia di luka bakar di tangan nih atau di jari, kalau misalnya melewati sendi itu bisa akan menarik jaringan sekitarnya. Jadi bisa namanya istilahnya kontraktur. Jadi jarinya itu akan sulit untuk bergerak gara-gara bekas luka itu tadi gitu. Berarti luka bakar, ibu-ibu kena minyak? Iya bisa, kalau nggak penanganannya nggak bagus, nah kalau misalnya lukanya lama sembuh bisa jadi akan terjadi bekas luka seperti itu gitu. Oke, mungkin buat cewek-cewek nih dok, bekas jerawat, ada kan bekas jerawat yang membandel, itu termasuk, bisa kita bahas hari ini nggak? Boleh, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi setiap luka kan jerawat itu luka juga ya, jadi luka jerawat itu bisa meninggalkan bekas juga, jadi nah bisa bekasnya itu bisa bagus atau enggak itu tergantung sebenarnya bisa dicegah gitu ya. Jadi ini juga berlaku untuk semua jenis bekas luka. Nah yang pertama, jadi pada saat luka jerawat itu tadi atau luka yang lainnya itu harus dilakukan penanganan luka yang baik. Jadi seperti yang kita tahu kan kadang-kadang sampai saat ini kan dibilang kalau misalnya luka kering itu bagus ya, oh lukanya udah kering nih jadi diamin aja tuh udah bagus gitu. Nah sebenarnya itu salah gitu. Jadi kalau sebenarnya kondisi ideal untuk penyembuhan luka itu adalah kondisi yang lembab atau istilahnya moist ya. Jadi sama kalau misalnya luka jerawat itu jangan didiamin gitu aja gitu. Jadi memang sebaiknya sih kita akan kasih salep, antibiotik atau ini jadi supaya kondisinya tetap lembab gitu. Nah kalau seandainya kita biarkan kering itu akan malah bekas lukanya itu akan menyembuhnya lebih lama. Nah kalau luka itu sembuhnya lebih lama itu akan cenderung menimbulkan bekas luka yang lebih buruk gitu. Ya. Wah serem ya. Iya jadi padahal memang bekas jerawat sekecil itu ya. Oke dok, apa sih jenis-jenis bekas luka yang membandel itu dok? Tadi kan sempat dokter udah sebutin satu ya kayaknya. Mungkin ada lagi yang lain. Jadi kan tadi udah hypertrophic scar ya biasanya pada luka bakar. Nah, yang kedua itu mungkin kita sering dengar ya, ini adalah keloid ya. Iya. Oh keloid juga termasuk bekas luka yang membandel. Bener bandel banget sih keloid itu kan. Biasanya saya dengar mitos di masyarakat udah ada muncul lagi, muncul lagi. Nah. Kalau keloid itu sendiri dok, dia itu kan sebenarnya benjolan ya dok. Kenapa bisa dibilang bekas luka dok? Nah itu mungkin banyak orang juga yang nggak tahu. Jadi kan seperti yang kita tahu kan luka akan menimbulkan bekas luka. Nah keloid itu adalah pembentukan bekas luka abnormal. Kenapa dibilang abnormal? Itu karena
bekas lukanya itu melebihi dari batas luka yang sebelumnya gitu. Ya, jadi misalnya kita habis tindih di telinga. Ternyata setelah beberapa saat, berapa minggu, berapa bulan gitu akan timbul benjolan. Itu benjolan itu besar bahkan melebihi seperti buah anggur gitu. Jadi kan awalnya titik aja tuh luka tindikan, ternyata melebihi batas lukanya, itu disebut keloid gitu. Oke. Iya. Ya. Nah, Dok, tadi kan kita udah ngebahas nih, Dok, jenisnya tuh ada 2 ya kalau nggak salah kan jadi ya. 2. Saya tangkap nih ada 2 Iya. doang. Jadi ada keloid dan hypertrophic scar. Iya, oke. Nah, itu tuh ada faktor risikonya nggak, Dok? Kenapa sih orang sampai bisa faktor risiko, atau semua orang akan mengalami hal itu gitu? Oke, jadi gini, memang kalau misalnya hypertrophic scar itu memang semua orang bisa mengalaminya. Tapi kalau khusus untuk keloid memang ada beberapa faktor risiko. Ya, yang pertama itu adalah memang kalau misalnya orang tersebut memang memiliki bakat ya, jadi genetik. Misalnya kalau misalnya seandainya orang tuanya, jadi kalau misalnya luka timbul, misalnya pada saat luka akan timbul bekas luka keloid. Jadi salah satunya faktor risikonya adalah genetik, memang ada keturunannya seperti itu. Nah, yang kedua adalah memang karena kalau misalnya itu pada lokasi-lokasi tertentu ya, jadi dianggap kalau misalnya lokasinya itu lebih dingin, seperti misalnya seperti telinga, lalu seperti bahu ataupun dada, itu kan lebih sering timbul terjadinya keloid gitu. Ya, terus ternyata yang ketiga itu golongan darah juga mempengaruhi. Jadi ternyata setelah ada penelitian tuh dibilang kalau seandainya kita bergolongan darah B itu beresiko terjadi keloid gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya golongan darahnya B nih, jadi emang beresiko banget karena nggak dibilangnya gitu. Penelitiannya gitu. Ya. Nah, Oke, selain ada lagi, Dok? itu juga ada kehamilan. Nah, ternyata kehamilan itu meningkatkan resiko timbulnya keloid karena pengaruh dari tingginya hormon, ya hormon estrogennya tinggi, jadi keloid itu lebih gampang muncul pada orang yang hamil gitu. Sedang hamil, kalau misalnya dia bekas operasi sesar? Bekas luka operasi sesar bisa, jadi apalagi dia mempunyai bakat juga gitu. Nah, terus kemudian, yang terakhir, nah ternyata warna kulit kita, jadi semakin gelap warna kulit, jadi itu semakin tinggi resiko terjadinya keloid gitu. Semua langsung lihat, kru di sini semua langsung ngeliatin warna kulitnya. Jadi kalau kita lihat nih kan jarang nih kalau misalnya kita lihat tuh bule-bule Amerika, Eropa yang kulit putih itu jarang banget ada keloid karena memang karena kadar melanin atau pigmen dalam kulitnya tuh rendah. Jadi memang ternyata semakin tinggi kadar pigmen melanin itu semakin mungkin akan terjadi keloid. Jadi memang kalau angka keloid itu tinggi banget pada orang-orang ras kayak kita nih, Asia terus kayak Afrika itu tinggi banget, jadi itu jadi keloid gitu. Oke, itu ya faktor-faktor risikonya ya, Dok ya. Iya. Yang rentan, membuat mereka rentan gitu ya. Nah, gini, Dok, tadi kan hypertrophic scar ya, itu semua orang bisa ngalamin. Iya. Nah, sebenarnya gini, Dok, mungkin sebelum kita bicara mengenai penanganan bekas luka yang abnormal itu, sekarang penanganan luka yang normal deh dulu, Dok. Yang bagus tuh sebenarnya gimana sih, Dok? Oke, jadi penanganan luka yang normal ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi sebenarnya kondisi penyembuhan luka yang baik itu adalah kondisi yang moist atau lembab. Jadi pada saat kondisi yang lembab itu pengertiannya adalah tidak terlalu kering ataupun tidak terlalu basah. Jadi di kondisi lembab itu sel-sel kulit itu akan lebih cepat untuk menutup. Jadi dari tepi luka akan lebih cepat menutup. Nah, seringkali nih kita kan salah kaprah ya. Jadi di masyarakat itu biasanya kan kita misalnya kena luka lecet ya, misalnya jatuh atau apa itu kan biasanya ya udah deh kita cuci sedikit, habis itu diamin aja, nanti udah kering ya kering sendiri gitu. Biasanya kan ada timbul keropeng gitu ya. Iya, benar. Nah, itu salah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya lukanya itu kering didiamin ada keropeng itu malah penyembuhan lukanya kan jauh lebih lama ternyata. Jadi kalau misalnya kita iseng-iseng nih, coba deh misalnya dilepas tuh keropengnya, ternyata lukanya itu masih dalam gitu. Ya. Oh iya, benar. Ya, jadi ternyata dengan kita ciptakan kondisi lembab itu tadi, jadi penyembuhan lukanya akan lebih cepat. Nah, balik lagi, jadi kalau seandainya penyembuhan lukanya lebih lama, itu bekas luka yang ketimbul pasti akan lebih jelek gitu. Nah, jadi sebenarnya intinya gini deh, Dok, pertanyaan saya. Luka itu boleh ditutup nggak? Nah, kalau misalnya kan banyak juga pertanyaan nih, jadi luka tuh sebaiknya ditutup atau dibiarin kebuka udara gitu. luar gitu ya. kan? Jadi itu tergantung ya, jadi tergantung kondisi luka tadi. Jadi kalau misalnya seandainya nih lukanya tuh misalnya masih basah banget, terus lukanya dalam. Nah, terus memang dari pasiennya sendiri yang ngalamin luka itu kira-kira belum bisa merawat luka sendiri, itu sebaiknya sih ditutup ya. Ya, sebaiknya ditutup. Apalagi luka yang basah banget nih. Jadi kalau misalnya basah itu kan dia
harus ditutup ya. Nanti kan misalnya apa namanya produksi cairannya kan banyak tuh kan akan lebih susah juga gitu. Sedangkan kalau misalnya lukanya kering itu boleh aja dibuka gitu. Misalnya rawatnya terbuka aja, nggak perlu dibalut perban gitu. Tapi asalkan itu tadi, jadi jangan diamkan lukanya itu kering gitu. Jadi kan kalau misalnya didiamin gitu aja kan karena pengaruh udara juga, jadi luka itu akan kering. Jadi harus rutin kita misalnya diberikan resep oleh dokter, misalnya dikasihin salep itu dirutinkan. Jadi jangan sampai kering gitu lukanya. Oke. Ya. Jadi mungkin intinya sebenarnya rawat luka yang benar ya, bisa ke fasilitas kesehatan ya, Dok. Jadi mencari untuk biar bisa perawatan yang benar. Nah, sekarang kalau untuk bekas luka yang abnormal, yang membandel, itu gimana tuh, Dok? Ya, jadi penanganan untuk bekas luka yang abnormal itu biasanya khusus untuk keloid itu memang susah gampang ya. Jadi karena seperti yang kita tahu kan keloid itu misalnya kita udah tanganin, nanti bakal muncul lagi gitu. Nah, kalau kita di poli bedah plastik di RS Unut itu memang biasanya sih kan dikombinasikan ya. Jadi gini, kalau misalnya seandainya keloidnya masih kecil nih, jadi kita biasanya bisa suntikan misalnya ada namanya steroid ya. Jadi memang kalau misalnya dengan steroid itu biasanya sih bekas lukanya akan lama-lama akan lebih mengecil. Tapi kalau seandainya keloid itu besar, jadi itu harus kombinasi. Jadi biasanya kita kerjakan itu adalah tindakan untuk operasi. Jadi kita lakukan pengangkatan keloid. Nah, sedangkan kalau seandainya operasi saja itu kekambuhannya itu bisa sampai 45 bahkan 100% gitu. Jadi di rumah sakit Unut itu sendiri kita harus selalu lakukan terapi kombinasi. Jadi setelah dioperasi untuk mencegah timbul kembali, itu kita biasanya suntikan steroid itu tadi. Sama biasanya kita gabungkan juga dengan penggunaan gel silikon dan juga dressing atau balutan silikon itu tadi gitu. Biasanya sih itu bisa mengurangi timbulnya keloid tadi gitu. Sebenarnya nih, Dok, keloid itu sendiri bisa dicegah nggak sih? Nah, jadi keloid itu sendiri bisa dicegah gitu ya. Jadi yang pertama kan seperti yang kita tahu nih, kalau memang seandainya nih kita udah tahu nih misalnya orang tua kita atau misalnya saudara kita nih punya bakat keloid, jadi atau kita sendiri pernah luka terus ada keloid, jadi kita harus hindari tindakan-tindakan yang beresiko untuk menimbulkan luka. Jadi misalnya kalau misalnya kita ada bakat keloid ya kalau bisa dihindari untuk tindik telinga gitu misalnya, atau misalnya kita hindari operasi atau misalnya kita hindari untuk membuat tato pada tubuh. Dan juga kalau memang seandainya ada bakat keloid itu usahakan mungkin operasi-operasi yang bersifat kosmetik itu mungkin dipertimbangkan lagi gitu. Seperti yang kita tahu kalau misalnya ada luka baru ya pasti akan timbul keloid gitu pada orang yang dengan bakat keloid. Terus yang kedua, jadi kalau misalnya kita punya bakat keloid terus ada timbul jerawat tuh usahakan jangan dikopek-kopek gitu loh, dilepas-lepas gitu jahitan lukanya tuh jangan dimain-mainin lah istilahnya gitu. Jadi perawatan lukanya juga seperti yang tadi harus dalam suasana yang lembab itu tadi gitu. Nah, kalau kalau misalnya timbul luka itu usahakan perawatan lukanya itu sesuai dengan prinsip moist atau modern moist. Jadi lukanya itu lembab gitu. Karena kalau misalnya semakin lama luka itu sembuh, resiko timbulnya keloid itu akan semakin tinggi gitu. Oke, Dok, penjelasannya kompleks banget ya, komprehensif sekali, dan intinya penanganan keloid bisa di RS Unut ya, ke poli bedah plastik. Jadi ketemu Dokter Wara dan timnya. Mungkin sekarang kita lanjut ke mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya, Dok, tentang bekas luka. Jadi mungkin beberapa kali kita sering dengar nih, ada bisa menghilangkan bekas luka dengan minyak zaitun dan baby oil. Itu gimana, Dok? Beneran nggak sih? Gitu. Jadi gini ya, sebenarnya penggunaan untuk benar-benar menghilangkan bekas luka itu tadi itu yang terbukti secara ilmiah itu adalah penggunaan dari gel yang mengandung silikon. Ya, kalau misalnya gel yang silikon itu biasanya dalam bentuk gel ataupun dengan balutan silikon itu memang sudah terbukti ya, karena dari silikon itu bisa menurunkan suhu dari luka itu sendiri sehingga bekas lukanya bisa lebih minimal. Nah, tapi kalau penggunaan baby oil ataupun tadi minyak zaitun itu biasanya sih memang tidak benar-benar akan menghilangkan bekas luka itu sendiri. Jadi fungsinya itu supaya tetap lembab aja gitu, jadi lebih lentur dia lukanya gitu. Oh, tapi boleh berarti? Boleh, tapi memang efeknya itu nggak signifikan gitu loh. Ya, bukan dia menyembuhkan. Iya, bukan dia menyembuhkan, cuma memperbaiki hidrasi lah kulitnya itu sendiri gitu. Dan karena kalau kita tahu kan kalau kondisi kering itu ternyata penyembuhannya lukanya lebih jelek juga, dan juga bekas lukanya itu pun
akan ini kalau semakin kering itu dia akan semakin inilah jelek lah ininya gitu. Kalau boleh sih kalau dikasihin minyak zaitun ataupun baby oil itu ya fungsinya itu tadi. Jadi memang untuk melembabkan aja, tapi nggak benar-benar menghilangkan gitu. Oke. Mungkin saya nih yang kepo nih dok. Jadi misalnya luka yang kena baby oil, dokter kan tadi bilang dilembabkan. Itu pada saat dia masih dalam bentuk luka atau sudah dalam bentuk bekas? Nah, jadi kalau seandainya dalam bentuk luka itu jangan ya. Jadi karena baby oil itu nggak ada fungsinya di sana gitu. Sebaiknya memang kalau memang dalam bentuk luka itu kita gunakan memang untuk apa namanya salep ataupun obat-obatan memang untuk khusus untuk luka. Sedangkan baby oil ataupun minyak zaitun kan bukan untuk luka. Jadi yang bisa dipakaikan baby oil ataupun minyak zaitun itu adalah saat lukanya itu sudah memang berbentuk bekas luka. Jadi fungsinya itu kan untuk melembabkan saja gitu. Jadi tidak buat itu bertambah parah, bekas lukanya bisa timbul gitu. Jadi tapi menghilangkan bekas luka itu nggak bisa gitu. Oke, berarti dalam bentuk bekas luka, tapi tidak menghilangkan ya, hanya membuat jadi lembab. Next dok, next mitos nih, jeruk nipis bubuk kopi. Nah, jeruk nipis kalau lagi luka kan perih ya, tapi ini bekas luka. Iya, bekas luka. Ini bekas luka gimana? Digosok kali ya maksudnya. Kalau jeruk nipis ya itu udah jelas-jelas enggak ya. Jeruk nipis terus itu mitos banget ya. Jadi apalagi bubuk kopi jelas gitu, nggak bisa banget itu. Iya, parah. Karena emang kadang mitos di masyarakat itu kan sering banget nih, selain luka, selain bekas luka pun bahkan luka pun dikasih itu gitu, luka yang itu dikasih jeruk nipis karena alami lah gitu ya, atau bubuk kopi, itu padahal salah besar gitu. Iya kan orang-orang pada alami gitu. Iya, alami nature ya, gitu kan ya. Tapi ternyata malah ya nggak ada manfaatnya juga dan perih juga, terus nggak ada manfaat kan rugi juga. Iya. Nah ini mungkin yang sering kita dengar nih dok, dia kandungan vitamin E-nya katanya tinggi. Ayo, lidah buaya itu gimana tuh dok? Jadi lidah buaya untuk menyamarkan bekas luka gitu ya. Nah ini lidah buaya itu sendiri kan memang udah ada penelitiannya. Jadi fungsinya untuk meningkatkan hidrasi, jadi lebih lembab kulitnya gitu. Tapi sama ini balik juga lah, sama seperti baby oil atau minyak zaitun tadi. Jadi memang fungsinya adalah untuk melembabkan luka itu tadi gitu, melembabkan bekas luka. Jadi dia sifatnya adalah supaya bekas luka yang timbul itu tidak lebih besar lagi, tapi dia tidak bisa menghilangkan bekas luka gitu. Oke, tapi ini maksudnya gini ya dok ya, mitos yang beredar tuh kan lidah buaya yang kita ambil, kita giniin terus kita tempel, itu gimana? Nah itu tadi itu penelitian yang sebenarnya kita lakukan itu memang lidah buaya sudah diolah ya, jadi memang sudah ada kandungannya, sudah diteliti lewat lab, jadi memang nggak bisa sembarangan gitu aja. Jadi memang sering banget tuh, jadi kadang-kadang lidah buaya tuh ya asal gituin aja. Tapi nah itu harus kita lihat juga apakah nih, kadang-kadang kalau misalnya lidah buaya itu apakah sudah bersih, atau sudah steril, udah bebas dari bakteri atau apa, kita nggak tahu ya. Getah getahnya gitu. Please sobat saya jangan lakukan itu. Jadi memang lidah buaya yang sudah diteliti itu sudah dalam formulasi sudah dalam bentuk sediaan yang memang sudah memang aman digunakan gitu. Jadi beda sama lidah buaya langsung gitu. Iya, emang kayaknya ngeri ya dok. Ya pokoknya cari yang terpercaya aja ya dokter Wara. Oke, selanjutnya nih dok, madu. Oke, madu. Kan madu aja dimaskerin tuh dok. Oke. Kalau untuk madu, jadi memang penelitiannya sudah banyak banget ya, madu untuk perawatan luka dan madu untuk perawatan luka biasanya ya. Nah memang terbukti ya, jadi memang madu itu bisa akhirnya ada yang terbukti ya mitosnya. Nah tapi permasalahannya adalah kan madu itu banyak ya, jadi jenisnya tuh banyak banget. Ada yang madu pure madu gitu, jadi nggak bisa sembarangan kita beli madu misalnya di supermarket itu madu ini gitu, misalnya madu tit gitu misalnya, ini kalian pakai bekas luka itu nggak bisa gitu. Jadi memang dari penelitian itu adalah biasanya dipakai itu madu yang memang sudah diformulasi untuk perawatan luka gitu. Jadi madunya memang madu yang biasanya yang pure, maksudnya memang madu. Jadi biasanya kan kadang-kadang madu itu kan ditambahin macam-macam gitu ya. Jadi balik lagi, jadi madunya yang digunakan pun madu yang khusus gitu. Jadi ada ya dok? Iya memang madu gitu, madu untuk perawatan luka gitu. Oke. Ternyata madu secara penelitian. Ya, secara penelitian memang terbukti untuk penelitian. Ya, fakta. Tapi memang madu yang khusus, bukan madu yang sembarangan gitu ya. Karena campur ini. Iya, campur itu kan sering ya. Jadi kayak yang biasanya campur-campurnya ada botolan itu. Jadi itu sebaiknya jangan. Nanti malah memancing semut gitu ya. Malah lukanya nanti tambah kotor ya. Benar. Oke, mungkin kita kembali lagi nih dok. Tadi kan sempat di awal kita ada membicarakan mengenai luka bakar. Nah sebenarnya kan seperti yang saya bilang tadi nih, ibu-ibu nih dok, kita masak nih cipratan minyak gitu, itu
penanganan pertama deh dok, supaya nggak terjadi bekas luka yang membandel. Oke, ya. Jadi ini sering banget nih ya, saya juga sering ketemu pasien baik di Poli maupun di UGD itu bagian kena luka bakar itu malah penanganannya salah ya. Biasanya sih sering banget nih. Jadi yang datang pertama kali ke saya itu dikasihin odol ya. Dikasihin odol, kadang-kadang kecap gitu, kadang-kadang sambal, sekalian aja tepung gitu, sekalian aja masak ya gitu. Itu salah besar. Iya, itu salah besar ya. Jadi itu banyak banget di masyarakat asumsinya seperti itu gitu. Malah bilangnya, oh ini harus segera dikasih odol supaya dingin gitu. Padahal itu semua salah ya. Jadi penanganan yang benar itu adalah ketika kita mengalami luka bakar itu adalah kita aliri dengan air mengalir ya. Nah, jadi air mengalir, jadi bisa banget nih kalau misalnya di rumah kena air panas gitu, langsung segera cuci dengan air mengalir itu tadi, air keran itu. Nah, ini juga sering, biasanya kan bingung ya, kalau misalnya kalau panas kan lawannya es, maksudnya lawannya dingin ya. Karena sering banget tuh orang-orang semakin dingin semakin bagus gitu, misalnya langsung dikasihin es batu, dikompres gitu, atau air es gitu. Nah, itu juga salah gitu. Jadi ternyata kalau malah air es atau es batu itu ternyata bisa buat lukanya malah lebih dalam, karena air es itu kan buat pembuluh darahnya itu akan menyempit ya pada luka, itu malah nanti lukanya itu bisa lebih dalam, itu jadi salah juga. Jadi penggunaan air tuh air biasa aja deh, jadi tidak usah pusing, air keran biasa aja nggak apa-apa asal dicuci. Nah, itu idealnya dicucinya selama 15 menit, 15 sampai 20 menit kalau bisa gitu. Nah, sebaiknya segera 3 jam pertama pasca luka bakar gitu. Cuma dialirin air aja berarti? Air aja. Jadi setelah airin air aja, nah tergantung juga. Jadi kalau memang sudah dialirin air, itu tujuannya kan untuk mendinginkan luka. Jadi mendinginkan luka itu membuat supaya lukanya itu nggak tambah dalam. Yang pertama, yang kedua adalah ternyata jika dilakukan 3 jam pertama itu bekas luka yang timbul di kemudian hari itu akan lebih baik dibandingkan nggak dilakukan pencucian luka itu tadi gitu. Jadi yang kita bisa lakukan pertolongan pertama adalah cuci luka dengan air mengalir gitu. Oh, cuci luka ya benar sih. Tapi kan habis itu kembung tuh dok ya. Iya, kembung, habis itu diapain? Nah, kembung ini ya. Jadi kalau misalnya sana kan istilah medisnya tuh bula ya. Iya benar, bula. Ya, bula. Jadi bula atau kembung itu kan sering tuh kayak gelembung air gitu ya. Nah, kalau seandainya kecil itu nggak masalah, jadi didiemin aja nggak apa-apa gitu. Kan ada tuh yang jahil tuh Ya, nah itu salah ya. Kalau misalnya kan seandainya lingkungan kita nggak steril, kita gemes kan kadang apa nih dicoblos-coblos gitu kan. Iya gitu. Tapi seandainya kondisinya seperti itu, ternyata kondisi air itu steril ya, jadi dia tuh bebas bakteri sebenarnya, jadi sifatnya melindungi gitu, melindungi luka itu tadi. Jadi kalau misalnya lukanya masih kecil-kecil gitu aja ya sebaiknya jangan diiniin, apalagi ke tangan kotor kita nggak steril gitu, bahaya gitu ya. Tapi kalau misalnya seandainya bula atau gelembung itu besar dan mengganggu sekali, misalnya di punggung tangan tuh besar gitu, itu sebaiknya diperiksakan ke dokter gitu. Ya, jadi karena memang itu karena mengganggu, jadi memang harus dikeluarkan cairannya gitu. Bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Sebenarnya kalau udah kayak gitu ya dok. Tapi biasanya kalau contoh saya deh dok, kalau kecil ya saya diemin aja sih. Iya, diemin aja itu ternyata nggak apa-apa. Jadi itu ternyata tuh bagus untuk sebagai balutan, dia melindungi melindungi kulit yang luka itu tadi gitu. Tapi kan itu karena terlalu kecil juga susah juga ya, jadi ya kalau udah terlanjur ini ya sudah harus dilawat ini. Oke dok, aduh nggak terasa nih kita ngobrolnya udah kompleks banget ya penjelasan dari dokter, tapi rasanya pasti masih banyak banget nih yang pengen nanya sebenarnya ya tentang bekas luka ini. Mungkin next season berikutnya kita akan ngebahas yang lain lagi ya dok ya. Siap. Kita bahas tema yang lain, tapi kalau memang ada yang mau bahas lagi tentang bekas luka, mungkin saat acara ini tayang sudah diposting di Instagram atau di YouTube, kami bisa ngasih pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih Dokter Wara. Ya, sama-sama. Jangan lupa nih yang mau perawatan luka ya bisa ke RSUNUT langsung ke Poli Bedah Plastik ketemu dengan Dokter Wara Samsarga ya. Terima kasih Dokter Wara. Ya, sama-sama. Untuk semua sobat sehat RSUNUT, jangan lupa follow semua sosial media RSUNUT, ada Instagram, Facebook dan YouTube ya. Bila kalian butuh informasi edukasi kesehatan, jangan lupa mampir ke sosial media kami. Baik semua.